alih-alih kita ingin melindungi diri kita, ternyata kita malah membuat luka untuk diri kita sendiri. Bukan hanya memaafkan pada pelaku, artinya orang yang membuat kita luka, tetapi lebih kepada memaafkan diri aku sendiri. Sembuh itu bukan perihal siapa yang cepat dan siapa yang lambat. Setiap orang berhak untuk memilih kamu bangkit apa enggak. Takut dengan pikiran-pikiran yang dimana itu tuh juga belum terjadi gitu. Proses berdamai itu memerlukan waktu. Setiap kita punya lukanya masing-masing dan gak ada yang salah dan benar dari setiap cara orang untuk sembuh. Semasih kalian bisa memberikan diri kalian space untuk bertumbuh, maka kalian udah luar biasa hebat. Oke, hello guys, welcome back di Mind 5, tempat dimana pikiran sehat adalah kunci menuju vibes yang positif. Nah, kali ini saya lagi bersama seperti biasa, bersama Ibu Lucy. Kali ini beliau lagi menjadi as a mom. Nah, kali ini kita temanya lebih ke bertukar pikiran aja sih, dan berbagi sedikit pengalaman lah ke teman-teman kayak gimana sih caranya menghadapi suatu hal kayak gitu. Oke guys, jadi kita langsung aja. Kali ini tuh kita bakal ngebahas tema yang menurut aku cukup relate sih. Kenapa? Karena zaman sekarang tuh banyak banget orang-orang yang masih struggle dengan luka-luka yang pernah ada di masa lalu. Bukan karena pasangan ya guys, tapi mungkin karena kita sendiri, entah karena lingkungan, karena keluarga, atau karena hal-hal yang pernah terjadi gitu. Nah, tapi kan sebagian orang tuh kan ada ya mah yang bisa loh untuk survive, bisa loh untuk bisa sembuh. Tapi sebagian orang tuh ada yang malah terperangkap, ada yang malah masih berjuang mati-matian untuk bisa survive di situ gitu. Nah, jadi kayak Kak pengen nanya, Mama pernah nggak sebelumnya kayak terperangkap di dalam trauma di masa lalu gitu? Kalau ditanya trauma itu mah panjang ya Kak ya, Masya Allah. Mungkin lebih kepada luka ya, kita sedang berbicara tentang luka. Kalau ditanya Mama pernah enggak ngerasa luka, jelas pernah. Dan yakin saja bahwa semua orang itu pasti melewati fase di mana dia pernah terluka kok. Gitu. Terluka, termasuk kakak. Kakak pernah kan luka? Pernah nggak? Pernah dong, kalau itu kan pasti nggak sih? Cuma bagaimana kita menghadapi luka itu. Oke, yes. Memang setiap orang selama dia menjalani kehidupan sudah pasti pernah terluka ya, gitu kan. Nah, ketika kita berbicara tentang luka itu, banyak tuh faktor yang kemudian mengakibatkan hal itu terjadi. Bisa saja dia terluka karena pengasuhan di masa lalu, kemarahan, kekecewaan, ketidaksesuaian dengan pengasuhan orang tua yang diberikan kepada dia. Seperti itu ya. Kemudian juga mungkin ada luka dari lingkungan sekitarnya, saudara, ya balik lagi ke keluarga. Kemudian juga ada luka di mana dia bertumbuh dari fase anak-anak, kemudian remaja, masuk ke dunia sosial yang lebih luas lagi, ketemu dengan banyak orang yang kemudian tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya dan mengakibatkan terluka karena ada rasa kecewa yang berlebihan mungkin. Nah itu semua orang pasti melewati fase itu. Cuman benar apa katanya Niki bahwa setiap orang juga punya caranya sendiri untuk kemudian keluar dari luka tersebut, kemudian kembali berdaya. Gitu. Tapi Mam, kayak lagi-lagi kenapa luka itu bisa ngebuat kita tuh terperangkap di dalam sana gitu, yang dimana kita tuh nggak pengen kayak gitu. Dan ada juga sebagian orang tahu nih dia tuh terperangkap, tapi dia nggak tahu apa ya akal utama luka itu tuh apa gitu. Nah itu tuh kenapa kita bisa kayak gitu? Oke, karena kan ketika kita berbicara tentang luka itu tidak hanya mengenai perubahan emosional saja, artinya tidak hanya berada di tataran perasaan saja, namun juga ada aspek lain. Aspek lain itu terkait dengan kerjanya otak kita, kemudian terganggu, kemudian juga kondisi psikologi seseorang juga akhirnya juga memetakan kita untuk berbeda dengan orang lain seperti itu. Jadi memang dia lebih komprehensif ya ketika luka itu sudah masuk ke dalam diri kita.
karena nanti pada akhirnya tadi kerja otak kita akan terganggu, dan pada akhirnya kita juga menginterpretasikan sebuah kejadian itu menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dan kemudian mengendaplah ke alam bawah sadar kita. Oh, berarti hal-hal itu tuh masuk ke dalam bawah alam sadar kita ya langsung? Ya, tanpa ya. kita mau apa nggak mau. Karena tadi persepsi kita atas sesuatu stimulus ya, kan ketika perasaan atau situasi itu tidak menyenangkan, tentunya kan itu disebut dengan situasi ya. Kemudian kita merespon nih. Nah, respon kita ini nih yang kemudian diinterpretasikan dengan seluruh rangkaian di dalam diri kita, baik itu pikiran kita, tadi kemudian emosional kita, kemudian kinerja, ya satu kesatuan lah gitu, seperti itu. Akhirnya membuat orang berbeda satu sama lain tuh. Terus nih kalau boleh tahu, Mama dulu waktu terperangkap, nah gimana cara Mama untuk bisa keluar dari kubangan itu? Kalau cara Mama gimana nih? Kalau Mama sih sebenarnya lebih kepada gini loh ya, pada akhirnya itu kan situasi yang tidak menyenangkan ya. Kemudian kita juga nggak tahu nih tenggang waktunya aku ngerasa luka itu sampai kapan gitu kan ya. Kemudian progresnya seperti apa nanti akan aku lewati, sampai akhirnya kita berada di titik bagaimana kita bisa menerima itu menjadi bagian dari perjalanan kita. Artinya kita berdamai dengan luka itu. Suka tidak suka kita harus memaafkan, menerima itu menjadi bagian kepada diri kita. Bukan hanya memaafkan pada pelaku, artinya orang yang membuat kita luka, tetapi lebih kepada memaafkan diri aku sendiri. Sampaikan permintaan maaf pada diri aku gitu kan ya, bahwa ternyata kita membuat diri kita bekerja lebih keras gitu kan. Kemudian ya balik lagi ya, kalau secara psikologi ya kita harus juga memberikan afirmasi positif pada diri kita, termasuk adalah ucapan terima kasih, kemudian penyerahan diri, atau kalau misalnya sekarang itu lebih kepada kita relax untuk kemudian mengganti hal yang membuat kita sakit, membuat kita luka itu menjadi energi baru yang lebih positif. Karena kalau misalnya mau dilupakan mungkin nggak mungkin gitu kan ya. Lebih kepada kita ya menerima bahwa itu udah menjadi bagian dari perjalanan aku, suka tidak sukanya aku, dan itu pilihan. Jadi setiap orang berhak untuk memilih kamu bangkit apa enggak gitu kan. Atau kamu memang mau menikmati itu dengan rasa sakit yang yakin deh nggak enak rasanya kan gitu, seperti itu. Kalau kakak sendiri, kakak juga pasti ya dengan usia sekarang, walaupun mungkin badannya kecil, tapi kan usia udah lumayan banyak ya kan, pasti ada ya luka yang kakak rasakan, termasuk mungkin gitu kan ya, sumbernya adalah nih orang tua gitu kan, mama, papa, saudara-saudara kamu, adik-adikmu gitu kan ya. Itu bisa jadi. Terus apa yang sebenarnya kakak rasakan gitu kan ya, terus upaya apa yang udah kamu lakukan sampai akhirnya orang ngeliat si Niki ini loh ya, kok happy terus gitu kan ya, kayak bahagia terus ya. Kita mana tahu ya gitu kan ya, apa yang ada di pikiran dia, hati dia, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi ini jadi lebih ke personal ya jatuhnya teman-teman. Oke, kalau ditanya pasti setiap kita kan pasti punya luka ya Mah ya. Setiap kita pasti punya luka, dan ketika kita tahu diri kita pasti tahu gimana cara menyelesaikannya, walaupun pasti sebelumnya kita juga jatuh bangun buat mencari cara yang tepat kan. Nah, sampai dulu tuh Mah tahu pasti Kak suka banget untuk membiasakan dia kayak aku tuh nggak apa-apa kok, ya kan? Itu kayak aku tuh nggak apa-apa, aku bisa aja kok, Tapi kan sebentar, itu pernah Mama komplain loh ya. Iya, kayak artinya nggak apa-apa loh kalau nggak baik-baik aja gitu. Selalu diingatkan ketika Niki ditanya kamu kenapa, enggak kok aku nggak apa-apa Ma, kakak baik-baik aja gitu kan ya. Hey hello gitu kan ya. Kak, kalau kamu bilang kamu nggak kenapa-kenapa itu juga bukan hal yang bermasalah ya. Itu bukan dosa gitu. Jadi kalau kamu emang nggak kenapa-kenapa, kalau kamu kenapa-kenapa ya lebih baik kamu bilang gitu loh. Kamu bilang memang aku lagi nggak baik gitu, loh, aku lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Oke gitu. Guys, dulu aku tuh sering banget untuk kayak pokoknya aku tuh nggak apa-apa lah, aku nggak mau orang lain tahu aku tuh lagi kenapa-napa. Karena aku ngerasa kayak ketika orang lain tahu aku lagi kenapa-napa tuh tandanya tuh aku tuh lemah gitu, dan aku nggak mau itu. Jadi dulu tuh ya, awalnya ketika ada masalah atau ada apa tuh aku selalu mendenialkan gitu loh, kalau oke aku tuh nggak apa-apa kok, aku bisa aja kok gitu, yang dimana ternyata benteng atau tembok yang kita buat itu tuh ternyata menjadi luka sumber kita sendiri gitu loh.
alih-alih kita ingin melindungi diri kita, ternyata kita malah membuat luka untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi sampai ada momen dimana kakak tuh mikir mah kayak gimana bisa kakak jadi rumah kakak sendiri, sedangkan ternyata kakak yang menimbulkan tembok itu sendiri. Sampai akhirnya kayak, oh nggak ada salahnya loh, ternyata sedikit demi sedikit aku tuh mulai membuka diri. Akhirnya kayak, ya udah deh, sekarang kayak lebih bisa terbuka lah gitu, ya tidak? Iya, jadi kalau mendengar ceritanya Niki kan udah tergambar ya bahwa semua kejadian, stimulus yang kemudian kita respon, itu kan membuat kerja otak kita ya, berpengaruh dengan kerja otak kita, kemudian bagaimana tubuh kita mempersepsinya, kemudian menginterpretasinya, dan itu bukan hanya pekerjaan secara biologis aja pada akhirnya, tetapi juga tadi psikologisnya gitu. Otak kemudian dipaksa untuk bekerja keras, untuk berada pada mode aku bertahan nih gitu kan ya. Hey, hello, ayo kita bertahan gitu kan, bertahan. Nah, jadi ketika otak itu mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk kita bertahan, sadar nggak sih kalau kita bahwa ada bagian-bagian tubuh kita tuh yang nggak bisa bertahan seperti itu sesuai instruksi dari otak itu gitu kan. Jadi secara biologis dan psikologis akhirnya kok gini banget ya gitu kan ya, hati menjadi lebih kenceng gitu kan, jantung juga lebih kenceng gitu kan ya, terus organ tubuh yang lain yang di dalam juga akhirnya meresponnya menjadi lebih kuat. Alhasil asam lambung akhirnya naik nih, ujung-ujungnya iya akhirnya kok aku emah sebenarnya sih bukan emah, tetapi lebih kepada moodnya tadi yang nggak benar, psikisnya tadi. Jadi kayak nggak apa-apa kok guys kalau kalian tuh lagi kenapa-napa gitu. Kalau misalnya kalian ada luka atau kalian masih berusaha untuk berdamai dengan masa lalu kalian yang mungkin itu tuh menyakitkan sampai sekarang tuh nggak apa-apa, pelan-pelan buat akuin bahwasannya aku tuh sakit loh, aku tuh pernah sakit, aku pernah terluka sedalam itu gitu. Cuman sembuh tuh emang nggak mudah gitu. Jadi nikmatin prosesnya, semasih kalian mau untuk berusaha keluar dari kubangan itu, walaupun sedikit, itu adalah progres besar ya Maya. Iya, terkadang kita harus juga me time. Kalau bahasanya healing ya, healing gitu kan ya. Tetapi bukan berarti kemudian semua perasaan tidak nyaman itu selesai. Enggak juga gitu kan. Tetapi setidaknya mereduksi dia untuk ya berkurang lah atau menjadi lebih ringan aja lah. Jadinya untuk menjalani kehidupan. Ya, gitu, seperti itu sih. Jadi Kak juga mau tanya nih Mah, perihal sembuh. Ada nggak sih kapan waktu yang tepat buat sembuh? Apakah ada jangka waktu kapannya gitu? Nggak ada Kak, nggak ada. Jadi gini, luka itu ya, atau kalau orang sekarang dikit-dikit ngomongnya trauma gitu kan ya. Jadi tidak ada batas waktu yang pasti kapan orang itu bisa keluar dari luka tersebut atau trauma itu ya. Karena apa? Luka itu kan unik ya. Unik, trauma itu unik, yang bisa menginterpretasikan itu dan merasakan itu juga yang bersangkutan gitu. Ya balik lagi ya, proses step by step untuk menerima itu menjadi perjalanan hidup kita, kemudian berdamai bahwa itu suka tidak suka sudah menjadi perjalanan atau bagian dari diri kita gitu. Dan nggak ada yang salah kok guys, sembuh itu bukan perihal siapa yang cepat dan siapa yang lambat gitu. Sembuh itu tinggal gimana kalian bisa menerima dan kalian bisa berdamai dengan luka yang udah ada di dalam diri kalian. Sekarang gini aja deh, kalau misalnya Mama boleh bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih yang kita takutkan jika mulai menghadapi luka? Kita takut kenapa sih ketika akan ada luka gitu kan ya? Takutnya kenapa gitu kan? Karena proses hidup itu sekali lagi nggak semua sesuai dengan harapan kita, nggak semua sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Ketika kita pun membina hubungan baru sama orang lain gitu kan ya, kita harap kita akan happy, endingnya malah nggak seperti itu gitu kan ya. Nah, siap nggak kita untuk itu? Jadi ayo kita sama-sama belajar, karena aku juga masih berusaha untuk bisa sampai di titik itu kok. Karena sampai detik ini juga aku masih sering kayak menakutkan hal-hal, tanya di sama mama. Kayak kakak sering banget kan kayak, mah gimana nanti kalau misal, gimana kalau nanti, sampai mama tuh sampai kesel kayak, kak apa sih itu tuh belum terjadi loh, gimana kayak takut dengan pikiran-pikiran yang dimana itu tuh juga belum terjadi gitu. Jadi kayak iya juga ya, kenapa kita mengkhawatirkan
respon orang mengkhawatirkan apa yang terjadi, yang dimana itu udah bukan tanggung jawab kita, itu udah di luar kendali kita gitu loh. Irrational belief ya namanya ya, kepercayaan negatif yang kemudian kita bangun sendiri, kayak kita harapkan itu terjadi gitu pada akhirnya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tidak fair ya buat mekanisme tubuh kita dan untuk kerjanya otak kita gitu kan. Itu belum terjadi, kenapa kemudian kita ulang-ulang untuk itu seakan-akan terjadi gitu kan. Kalau di dalam agama, balik lagi kalau kita compare dengan agama, akhirnya kan juga kan Tuhan itu akan mewujudkan apa yang kemudian kamu persangkakan kan gitu. Akan mengikuti sesuai dengan prasangka hambanya guys. Jadi akhirnya lah kok bener ya? Lah iya, karena itu kayak sugesti yang kamu munculkan berulang-ulang gitu kan ya, yang seakan-akan kamu ya udah ya terjadi kayak gitu. Jadi ya akhirnya beneran terjadi. Attack hal-hal itu tuh jadi kejadian gitu loh. Ya seperti itu. Jadi dan akhirnya malah kayak terkapar, bener-bener terkapar ya. Lo kok beneran gitu kan ya, itulah. Jadi manusia yang sehat itu adalah manusia yang bisa merubah irrational belief-nya menjadi rasional gitu. Nah, sebelum kita di penghujung pembahasan kita, Ibu silahkan mungkin boleh minum dulu. Oke, baik. Hari ini luar biasa loh ya, saya dikasih segelas kopi gitu kan ya. Ada kopi, ada ayo roti. Semuanya kita minum. Luar biasa ya. Oke. Mams, terakhir nih. Pesan Mama buat teman-teman yang lagi relate atau teman-teman yang masih terperangkap di dalam luka itu sampai detik ini apa? Oke, ini tadi sambil ngetik ya, maksud sambil mengingat apa sih udah aku buat di sini sebagai notif kepada Kakak Niki dan teman-teman yang lain di sana gitu kan ya, bahwa gini, proses berdamai itu memerlukan waktu. Oke, sekali lagi. Jadi kalau emang perlu waktu yang cukup panjang, it's okay. Tapi bukan berarti kita kemudian terpuruk ya gitu kan. Kita hanya perlu waktu yang cukup panjang untuk kemudian bisa berdamai dengan ritme diri kita sendiri. Gitu kan. Jadi ritmenya kakak, ritmenya mama, ritmenya yang lain berbeda. Dan itu tidak bisa kita paksakan dia untuk sama dengan kita, ya kan? Kemudian kita upayakan untuk bisa lebih mandiri lagi. Artinya gini, kalau emang ini sesuatu hal yang sudah mengancam dan mengganggu kondisi psikologis kita, nggak salah loh ya kita pergi ke profesional gitu kan ya. Artinya siapa tahu memang kita butuh bantuan dari tenaga profesional ini. Jangan pernah sungkan untuk itu. Terakhir yang bisa saya sampaikan terkait luka yang ada di dalam, lukanya nggak kelihatan sih masalahnya ya. Kalau luka fisik kelihatan. Tapi kalau lukanya di dalam nggak kelihatan, tetapi rasanya itu luar biasa, tidak bisa dikata-katakan. Jadi ada kutipan bagus ya dari seseorang, ini dari Rumi ya, dari Rumi, bahwa luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Jadi dalam ya, kalau artinya gini, ternyata ketika kita ada luka dan kita bisa bangkit, itu bisa menjadi cahaya buat diri kita untuk bisa lebih kuat lagi, lebih berdaya lagi, lebih bisa menunjukkan ini loh aku gitu kan ya, aku bisa bangkit gitu kan ya. Dan ucapkan terima kasih bahwa kita sudah melewati fase-fase itu untuk bisa menjadi manusia yang lebih luar biasa gitu. Oke, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kadang itu hal kecil tapi sering dilupakan sama semua orang gitu. Iya, padahal energinya luar biasa ya. Oke, guys, jadi dari pembahasan dari sharing kita kali ini tuh kan kita bisa ya menarik poin pentingnya bahwasannya setiap kita tuh juga punya luka. Sebaik-baiknya orang, sebahagia-bahagianya manusia, mereka tuh pasti juga ada luka. Kita nggak tahu struggle-nya mereka kayak gimana, kita nggak tahu usaha mati-matian mereka untuk bisa keluar dari sana tuh kayak gimana gitu kan ya. Dan ketika kita tahu mungkin teman kita nih lagi ada di dalam posisi kayak gitu, ayo kita bantu mereka untuk sama-sama keluar dari posisi kayak gitu. Karena percaya nggak percaya, pasti mereka juga pengen kok keluar dari kubangan itu gitu. Dan yang terakhir adalah yang pengen aku sampaikan ke kalian bahwasannya guys, setiap kita itu punya jalannya masing-masing, setiap kita punya lukanya masing-masing, dan nggak ada yang salah dan benar dari setiap cara orang untuk sembuh gitu.
bisa aja cara mama menghadapi masalah tuh beda walaupun masalahnya sama gitu. Cuman nggak ada yang salah tuh buat kalian survive, buat kalian sembuh. Dan untuk sembuh itu lagi-lagi nggak ada waktu yang tepat. Seberapa lama kita sembuh tuh nggak ada jangka waktunya. Semasih kalian bisa memberikan diri kalian space untuk bertumbuh, maka kalian udah luar biasa hebat. Kalian tuh luar biasa dengan segala perjalanan yang udah kalian lewatin. So, ketika kita ngeliatin perjalanan yang sebelumnya, kalian pasti bakal ngerasa kayak, oh, kemarin aku bisa kok ngelewatin. Pasti juga, sekarang kalian juga bisa ngelewatin masa-masa itu lagi. Dengan kepribadian yang jauh lebih hebat, dengan kepribadian yang jauh lebih kuat akibat pengalaman-pengalaman yang udah kalian lewatin. Gitu kan? Oke, mungkin begitu saja dari kita. Mungkin nanti enaknya kita sharing-sharing apa lagi ya guys ya. Sharing-sharing Ya yang bisa emang juga untuk lebih membahas lebih detail ya terkait dengan luka ini. Karena luka Terus tuh bagaimana dalam ya. upaya-upaya yang bisa diupayakan. Betul. Karena luka kalau dibahas sekali doang itu nggak cukup ya Mah ya. Cukup ya, panjang gitu. Karena Dan itu luka mendalam, sensitif ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada nih yang pengen ngebahas atau pengen tanya-tanya terkait luka atau pengen lebih tahu lagi terkait luka, bagaimana cara menghadapinya, kalian bisa aja komen atau mungkin DM atau senyaman kalian guys gitu. Oke guys. Intinya adalah terima itu menjadi perjalanan hidup kalian ya gitu kan ya. Dan always be happy. Always be happy. Dan banyak apa Mam? Selalu banyak cinta buat kita semua. See you, bye. Bye bye. See you di next Mind 5 episode selanjutnya guys. Bye bye.